warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nilang Nuryadin, NIM 199614206, dan saya akan menjelaskan materi tentang keunggulan komparatif atau comparative advantage. David Ricardo memunculkan teori keunggulan komparatif dalam bukunya Principles of Political Economy and Taxation pada tahun 1817. Dia berpendapat bahwa basis produksi seharusnya bukan pada keunggulan absolut, melainkan pada keunggulan komparatif. Keunggulan komparatif adalah keunggulan yang muncul karena menghasilkan barang dan jasa dengan biaya peluang yang lebih rendah. Menurut David Ricardo, negara seharusnya berproduksi pada barang yang memiliki biaya peluang yang lebih rendah dan mencurahkan sumber dayanya yang langka untuk memproduksi barang yang memberikan keunggulan komparatif. Mereka tidak seharusnya mengalokasikan sumber daya pada barang yang tidak unggul secara komparatif meski memiliki biaya absolut yang rendah. Untuk barang yang tidak unggul secara komparatif, mereka dapat membelinya di pasar internasional. Ketika semua negara melakukannya, manfaat perdagangan bebas akan maksimal. Teori David Ricardo didasarkan pada dua hal, yaitu keunggulan komparatif berdasarkan perbandingan biaya dan keunggulan komparatif berdasarkan perbandingan produksi. Keunggulan komparatif berdasarkan perbandingan biaya, yaitu suatu negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional jika melakukan spesialisasi produksi dan mengekspor barang di mana negara tersebut dapat berproduksi relatif lebih efisien serta mengimpor barang di mana negara tersebut berproduksi relatif kurang atau tidak efisien. Dan yang kedua, teori komparatif berdasarkan perbandingan produksi, yaitu suatu negara akan memperoleh manfaat dari perdagangan internasional jika berspesialisasi pada produksi dan mengekspor barang di mana negara tersebut dapat berproduksi lebih produktif dan mengimpor barang di mana negara tersebut berproduksi kurang atau tidak produktif. Beberapa asumsi teori keunggulan komparatif yaitu: yang pertama, produksi hanya melibatkan dua jenis barang dan dua negara. Yang kedua, tidak ada biaya transportasi yang mana dapat mengeliminasi efek dari biaya peluang dan mempengaruhi harga jual. Yang ketiga, pasar beroperasi pada persaingan sempurna di kedua negara. Yang keempat, faktor produksi hanya terdiri dari tenaga kerja. Dan yang kelima, tenaga kerja adalah mobile di pasar domestik tapi immobile antar negara. Beberapa kritik terhadap teori keunggulan komparatif, yaitu yang pertama, produksi dan perdagangan tidak hanya melibatkan dua barang dan dua negara. Asumsi dua barang dalam konsep David Ricardo jauh dari kenyataan karena ekspor dan impor melibatkan banyak negara dan banyak barang. Yang kedua, perdagangan antar negara melibatkan biaya transportasi, sehingga mengasumsikannya tidak ada adalah mustahil. Biaya transportasi mempengaruhi harga jual dan mungkin menghilangkan keunggulan dari perbedaan biaya peluang. Yang ketiga, tenaga kerja bukanlah satu-satunya faktor produksi. Modal, sumber daya alam, dan kewirausahaan berperan penting dalam produksi. Modal seperti mesin misalnya memungkinkan produksi lebih cepat daripada menggunakan tangan. Yang keempat, tenaga kerja tidak selalu mobile. Pekerja membutuhkan waktu untuk menemukan pekerjaan baru ketika beralih ke industri yang berbeda. Selain itu, di era globalisasi seperti sekarang ini, mereka juga dapat dengan mudah berpindah antar negara demi mengejar kesempatan yang lebih baik. Selain itu, ketika sebuah negara berspesialisasi, pekerja cenderung immobile. Ketika industri mereka tutup, mereka tidak dapat berpindah dari satu sektor ke sektor lainnya dengan mudah. Salah satu penyebabnya adalah keterampilan yang terbatas. Untuk berpindah, mereka harus memperbarui keterampilan, dan itu membutuhkan waktu dan upaya yang sangat sulit. Misalnya, mekanisme membuat beberapa buruh menganggur
mereka biasanya tidak dapat beralih ke sektor lain, seperti manufaktur, karena pendidikan dan keterampilan rendah, akhirnya mereka menganggur selama-lamanya dan menghasilkan pengangguran struktural. Beberapa kelemahan teori komparatif yaitu yang pertama, akibat perbedaan fungsi produksi atau tenaga kerja menimbulkan perbedaan produktivitas ataupun perbedaan efisiensi di antara negara-negara sehingga terjadilah perbedaan harga. Yang kedua, perdagangan internasional tidak akan terjadi jika faktor produksi atau efisiensi di kedua negara sama, karena harga barang yang sejenis akan menjadi sama pula di kedua negara. Yang ketiga, kenyataannya walaupun fungsi faktor produksi sama di kedua negara, ternyata harga barang sejenis dapat berbeda, sehingga perdagangan internasional tetap dapat terjadi. Dalam hal ini, teori klasik tidak dapat menjelaskan mengapa dapat terjadi perbedaan harga antara kedua negara walaupun fungsi faktor produksi sama. Dan yang keempat, teori modern dari Heckscher-Ohlin dapat menjelaskan mengapa perdagangan internasional tetap dapat terjadi walau terdapat kesamaan faktor produksi di antara kedua negara. Sekian penjelasan dari saya, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.